Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan hasil kerja kami, yaitu data peminjaman uang. Oke, langsung saja ke sheet 1 saya jelaskan. Oh ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Pertama Putra Wijaya dengan NPM terakhir 348. Saya Akila Anwar dengan NPM terakhir 346. Saya Safla Ditya Maulana dengan NPM terakhir 337. Langsung saja ke sheet yang pertama, yaitu lawan analisis atau data mentah. Pada sheet pertama ini berisi data mentah dari seluruh peminjaman dengan total ada sekitar 5.000 data dengan bagian atribut seperti usia, pendapatan, jumlah pinjaman, dan skor kredit. Data ini masih belum diprogres, akan tetapi memberikan gambaran awal kondisi umum para peminjam. Dengan analisis, rata-rata usia peminjam adalah 43,6 tahun dengan rata-rata pendapatan sebesar 110 juta dengan rata-rata skor kredit 574 dan menunjukkan bahwa kualitas kredit sedang dengan rata-rata peminjaman sebesar 252 juta dengan jangka waktu peminjaman sekitar 42 bulan. Data ini merupakan data mentah atau raw data hasil pengumpulan dari sistem peminjaman sebelum dilakukan redukasi dan normalisasi. Untuk sheet 2 adalah hasil redukasi data di mana hanya kolom-kolom penting yang digunakan untuk analisis lebih lanjut seperti usia, pendapatan, jumlah pinjaman, dan skor kredit. Di sini ini memudahkan proses pengolahan data selanjutnya. Untuk analisisnya sendiri adalah hasil redukasi dari data mentah untuk fokus pada variabel yang paling relevan dengan analisis pinjaman. Distribusi rata-rata hampir sama dengan data mentah karena pemilihan baris bersifat representatif. Edukasi dilakukan untuk efisiensi analisis dan untuk memudahkan normalisasi. Oke, selanjutnya yaitu yang sheet 3 adalah lawan analisis B. Jadi isi data di sheet 3 tersebut adalah menunjukkan jumlah data yang berisi 3000 baris dengan 18 kolom total. Beberapa kolom bernama unnamed menandakan area kosong atau formula yang tidak aktif. Dan terdapat juga kolom catatan seperti statistik dan rumus untuk kolom income. Oke. Dan analisis dari sheet 3 tersebut adalah sheet ini digunakan untuk eksperimen rumus dan statistik. Contohnya uji perhitungan rata-rata standar deviasi atau rumus Excel seperti average range, yaitu untuk menghitung rata-rata. Yang kedua STDEV untuk menghitung standar deviasi, dan yang ketiga min atau max untuk mencari nilai minimum dan maksimum. Dan juga banyak kolom kosong sekitar 35.909 sel kosong karena berfungsi sebagai area perhitungan manual. Dan pada sheet ini saya melakukan uji coba berbagai rumus statistik di Excel seperti rata-rata, standar deviasi, nilai minimum, dan maksimum. Tujuannya adalah untuk memastikan perhitungan di data pinjaman berjalan dengan benar. Dan kemudian lanjut ke sheet 4, yaitu adalah lawan analisis C tentang normalisasi. Isi data dari sheet keempat berikut adalah jumlah data sudah mencapai 3001 baris dan 20 kolom untuk total. Dan kolom utama sama seperti sheet sebelumnya, namun ditambah kolom hasil normalisasi bernilai antara 0 sampai 1. Nah, ini hasil normalisasi. Analisisnya dari sheet keempat tersebut adalah proses normalisasi dilakukan dengan rumus nilai min nilai slash max dikurangi min nilai.
Dan tujuan dari normalisasi di sheet berikut adalah untuk mengubah skala data yang besar menjadi rentang 0 sampai 1 agar semua variabel memiliki bobot setara. Dan juga ada dua versi hasil normalisasi. Normalisasi 0 sampai 1 biasa dan normalisasi 0,000 sampai 1,000 dalam format desimal. 3 angka di belakang koma. Script pada tahap ini dilakukan proses normalisasi agar seluruh data memiliki skala yang sama, yaitu dari angka 0 hingga 1. Misalnya nilai pendapatan tertinggi menjadi 1 dan terendah menjadi 0. Ini penting untuk keperluan analisis statistik maupun machine learning. Kemudian sheet berikutnya. Baik, sheet selanjutnya ada sheet 6, yaitu data frekuensi dan data frekuensi relatif. Di sini saya berisi analisis distribusi data dalam bentuk frekuensi dan frekuensi relatif. Dan di sini juga kami mengambil dari tabel yang sudah dinormalisasi dan menghitung berapa kali setiap nilai muncul. Kita bisa melihat pola data seperti kelompok usia dominan, lalu atau jumlah pinjaman terbanyak, seperti itu. Salah kali. Sini sendiri untuk tabel umur dalam diagramnya juga terlihat untuk nilai 0 frekuensi 57, rata-rata keluarnya 51 35% atau lebih banyak dari nilai 1. Itu di bawah 60%. Untuk loan amount sendiri, jumlah banyaknya data peminjaman di sini nilai 0, frekuensi banyak, frekuensi relatifnya lebih banyak daripada nilai 1, yaitu atau frekuensi 1. Untuk yang normalisasi desimal juga tidak terlalu beda, namun di sini kami menentukan jumlah interval dan jumlah kelasnya terlebih dahulu. Di sini saya untuk menentukan jumlah kelas menggunakan rumus lambda 1 tambah 3,3 log 10, lalu rentannya di sampai kolom 3002. Untuk menentukan intervalnya kami menggunakan max, lalu rentannya tempat yang kami hitung dari N3 sampai N3000, lalu min N3 sampai N3000, atau roundup 1 tambah 3,3 log 10 kon N3 sampai N3002. Sini kami juga mencari batas bawahnya, dan untuk rumusnya juga tidak terlalu panjang, sebenarnya sama saja dengan mencari interval. Namun di sini kami menambahkan di depannya yaitu min N3 300 karena kami menghitung
kolom umur terlebih dahulu, yaitu di N3 sampai N3000. Di row 5 ya row U5 dan seterusnya. Di sini juga terlihat bahwa nilai 3 lebih banyak dibandingkan rata-rata daripada nilai yang lain, yaitu 775, dan untuk frekuensinya 775 dan relatifnya yaitu 26,32%. Ini bisa dilihat yaitu 26,32%. Lalu di sheet selanjutnya berisi distribusi frekuensi kumulatif lebih kecil dan lebih besar serta distribusi frekuensi relatif kumulatif. Di sini kami menggunakan rumus umum, yaitu sum frekuensi sampai baris ke n. Lalu secara keseluruhan dataset ini telah melalui tahapan lengkap, mulai dari data mentah, reduksi, juga penerapan rumus statistik hingga normalisasi dan analisis frekuensi. Proses ini bertujuan agar data pinjaman siap digunakan untuk analisis lebih lanjut seperti klasifikasi kelayakan kredit atau model prediksi persetujuan pinjaman. Kami juga sudah melakukan saya ngambil matematika. Kami juga membandingkan untuk menghitung menggunakan library dari Excel dan juga menggunakan rumus yang kami masukkan secara manual. Di sini terlihat agak kesusahan untuk jika menggunakan rumus manual, karena nilai yang dihitung terlalu besar, yaitu sekitar 3 digit seperti itu. Makanya di modus ini munculnya 1, 2, padahal di modus yang umur munculnya 59 karena di umur hanya memakai 2 digit saja. Seperti itu. Betul. Baik, sekian dari kelompok 4. Oke, cukup sekian presentasi kami dari kelompok 6 dengan penjelasan data analisis pinjaman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira ya. Ini video ini. Ikut di resume tak? Apa itu sing di resume? Suaranya mana ya? Stop ya.